Video ini tentang sesuatu yang berada di bawah kaki kita, sesuatu yang sering kita abaikan, tapi memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan di muka bumi, tempat jasad kita akan kembali suatu saat nanti. Ini adalah tentang tanah. Dia ada di mana-mana, di bukit, di lembah, di perkebunan, di ladang, di mana-mana. Tanpanya, tak akan ada umat manusia, akan tetapi manusia memperlakukannya dengan sangat tidak layak. Apakah kita berpikir bahwa tanah hanya sekedar pelapis di permukaan bumi? Tapi sebenarnya mereka hidup, atau lebih tepatnya ada banyak kehidupan di dalamnya yang dapat membantu kita menumbuhkan tanaman yang kita makan. Tapi sebagian besar tanah sudah menjadi rusak, overuse, dan sakit karena ulah manusia. Kita mungkin telah menempuh jalan yang salah selama beberapa dekade belakangan untuk menumbuhkan tanaman yang kita makan. Apakah dengan seperti ini kita punya masa depan? Bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Apakah model pertanian seperti sekarang dapat terus digunakan? Apa kita peduli? Mungkin tidak. Atau mungkin kita bisa mulai peduli dengan tanah dan mulai melakukan sesuatu walaupun itu kecil. Karena di luar sana, di bagian lain permukaan bumi, ada manusia-manusia yang sedang berusaha untuk sangat peduli dengan masalah tanah ini. Dan sebagian besar dari proyek itu terbilang cukup besar. Kenapa mereka melakukan itu? Cuplikan video ini akan membantu Anda untuk memahaminya. We know that about 25% of the world's land mass has been degraded by human beings over historical time. When we look at the cradles of civilization, Greece and Rome, we find that many of these places have turned into deserts. The sand is blowing across the ruins of once great civilizations. The List Plateau, the cradle of Chinese civilization, was the place where settled agriculture first began. When I was asked to film the baseline study in the List Plateau, I found myself alone, standing on a mountaintop, and I could look in 360 degrees and there was no vegetation. This was fundamentally ecologically destroyed. It was called the most eroded place on Earth, filled with miserably poor people. So I felt that I had to spend the rest of my life dealing with this. It was hard to imagine at that time that you could restore that. So from about 1994 till 2009, 14 years, an area of 35,000 square kilometers, approximately the size of Belgium. They had the top Chinese scientists, they had international scientists from the World Bank supporting them. They created mapping systems with satellites so that every watershed had a unique address. The results were stunning. Hundreds of millions of people were lifted out of poverty. We met people who were illiterate, and their children now go to the top universities in the country. Jadi, mari kita pulihkan bumi ini sedikit demi sedikit. Ini tak sesulit yang kita bayangkan jika saja kita berhenti berfokus pada pola pikir yang dangkal dan mulai memikirkan hal yang sungguh-sungguh penting agar keanekaragaman kembali ke tanah-tanah yang rusak. Dari sinilah semua orang dapat menemukan manfaat dan kepuasan tiada tara serta arti kehidupan yang sesungguhnya. Kita bisa melalui ini bersama-sama. Setiap tindakan yang kita ambil akan mempengaruhi tindakan yang lain, seperti riak di dalam sebuah kolam. Jadi, apa keputusan Anda? Apakah Anda siap untuk peduli dengan bumi yang indah ini agar anak cucu kita hingga 7 generasi yang akan datang
bisa tetap menikmati karunia yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta ini. Dan apa yang bisa kita perbuat hari ini agar anak-anak kita bisa berkembang dalam kesejahteraan yang kita ciptakan dari keputusan kita. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan suara ini agar di masa mendatang kita bisa memiliki pertanian yang jauh lebih baik, agar dapat membuka satu hati dan satu pemikiran. Itu yang kami alami, yang mengubah hati kami dan hidup kami. Ini bukan tentang sebuah negara, agama, atau politik. Ini adalah tentang cinta. Jika Anda mencintai sesuatu atau seseorang, Anda pasti ingin memahami, merawat, melindungi, dan menjaga mereka. Itu yang kami upayakan di sini. Bahkan jamur mikorizа kecil, cacing tanah, dan juga bakteri, jika kita merawat mereka, sudah pasti mereka juga akan merawat kita. Dari mikroba yang paling kecil hingga makhluk yang paling besar, bumi ini dipenuhi dengan kehidupan. Sejak diciptakan, bumi mampu menyembuhkan dan menyeimbangkan dirinya sendiri. Namun kini, umat manusia menghadapi ujian terbesar dengan misi yang sangat sederhana. Mampukah kita memanfaatkan kekuatan regenerasi bumi itu sendiri? Itu kuncinya, karena ini adalah sebuah revolusi. Dan untuk kalian yang benci dengan saya, maka saya katakan bahwa saya tidak akan menyerah. Meskipun banyak yang menghujat, menghina, dan mengatakan saya bodoh, saya tidak akan mau menanggapi dan mempedulikan orang-orang seperti itu, karena saya percaya bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup bergema di keabadian. Brothers! What we do in life echoes in eternity. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like video ini jika kalian sudah sampai di sini, karena itu akan membantu video ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih.